suatu kisah. Ini kisah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini ketika di Madinah, dia mengambil kayu arak, ya, yang digunakan untuk siwak. Itu kayu arak namanya itu. Ketika dia naik ke atas pohon kayu itu, dia kan pakai baju. Orang-orang Madinah, orang Makkah itu pakai baju kayak gamis atau jubah. Nah, naik pakai itu. Tersibak lah. Ndak batisnya tersibak, ada kainnya itu. Nampak betisnya. Alui. Kecil betisnya. Galak sahabat kau mencari lihat. Kalau bahasa kini itu dibuli orang lah. Bahan olok kan betis. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, apa yang kalian ketawakan? Ya kan? Karena mencari betis tadi itu. Ya gitu. Lalu Rasulullah mengatakan, demi Allah, ya, kedua betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat timbangannya daripada bukit Uhud. Udah pernah kan ibu-ibu cari bukit Uhud? Yang sudah pergi umroh haji kan nampak ya. Lebarnya lebih kurang 7-8 kilo. Tingginya itu 1000 meter. Puncaknya tuh. Panjangnya 7-8 kilo itu. Panjang yang merah tuh. Itu yang bukit Uhud, bukan yang sampai orang naik kate itu Jabar Rumah namanya tuh. Nah, sampai ada orang naik tuh bukit ketek tuh kan. Nah, itu dulu sampai pemanah. Tapi yang bukit Uhud tuh yang membentang panjang, merah warnanya. Nah, itu bukit Uhud. Nah, kalau diperkalikan dengan ilmu perhitungan, itu hampir 40.000 ton. Di tingginya 1 kilo. Ya tentu bervariasi ya. Panjangnya sepanjang itu 8 kilo, 7 kilo, ada mengatakan 7 kiloan. Ya. Berkisar 7-8 kilo itu. Dihitung-hitung, ditimbang-timbang itu karena dia mengkertawakan betisnya Ibnu Mas'ud nan Kuri Alwi itu. Ya kan? Nah, akhirnya Rasulullah mengatakan kedua betis Abdullah ini, Ibnu Mas'ud ini, itu lebih berat timbangnya pada hari kiamat daripada gunung Uhud yang tadi itu sampai 10.000 ton. Nah, gitu. Iya kan? Kok bisa? Siapa ini? Ibnu Mas'ud kok Kok sempat model itu mana hebatnya? Iya kan? Di samping sahabat Nabi, kalau fisik tuh badan ketek berarti halui. Tak mungkin lo badannya kadang berarti halui tu. Berarti badannya ketek, kurui kan, halui. Mungkin spontan saja sahabat tu, ya kan? Nah, lalu para sirah, ya, yang untuk mensarah hadis ini menjelaskan ini dia. Ibnu Mas'ud ini, Bapak Ibu, ya, disampai ini yang dia kerjakan. Banyak perawi hadis ayat-ayat ini dari Ibnu Mas'ud. Bara amalnya kira-kira tuh. Yang cari fisik orang. Amal hebatnya. Yang membunuh Abu Jahal di perang Badar. Itu Ibnu Mas'ud. Kecil tapi luar biasa. Kaki kecil itu kuat sholat malam. Untuk apa guna kaki bati kandang? Nampak di situ. Orang mencalik bati ketek saja. Kuat sholat malam. Kaki kecil tapi tidak pernah absen ke masjid. Sholatnya di masjid Ibnu Mas'ud ini. Iya kan? Kaki kecil, iya kan? Orang dia masuk Islamnya bukan di Madinah, di awal. Sabiqu awalun. Orang yang pertama masuk Islam, artinya masih awal-awal lagi dia masuk Islam. Itu datang-datang saya mencari batinya dengan galak-galaknya dia orang. Ikut nilainya Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah. Iya kan?
Orang pertama yang berani membaca Al-Quran di hadapan orang ramai di Makkah. Orang takut-takut baca Al-Quran kau, suruh nyuruh di rumah-rumah. Hanya berani itu dekat orang ramai. Dan cari orang kan bati keteknya. Sehingga Rasulullah bersumpah demi. Nah, itu yang ilmu Mas'ud itu. Jangan pernah menilai fisik, tapi amal yang dikerjakan. Jadi kaki ketek tapi ya kan kekuatannya luar biasa gitu ibu-ibu ya. Bagi kira tidak perlu banyak doh, ya kan, amal kecil tapi berat, ya kan. Nah, apa yang memberatkannya, ya kan, keikhlasannya, walaupun kecil tapi karena dia ikhlas. Ya kan? Nah, nanti akan ada kalimat yang ringan. Nah, apa pula yang meringankan? Nah, nanti kita bahas itu ya. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Ya. Jadi sedekah subuh itu Pak diambil uangnya dari Pak subuh Pak bagaimana Pak yang sadar Pak? Infak masjid. Jadi begini, sebenarnya pada prinsip nanti ada kas umum ya, kas umum dari kas-kas masjid itu. Kalau dia berlabel berarti itu akadnya, ya kan? Nah, berlabel. Pamannya di pondok kita ini kas untuk sakit, untuk beralih, untuk ini. Nah, itu tidak boleh digunakan untuk, karena ada akadnya di situ, ya kan? Nah, untuk pembangunan ya pembangunan, gitu ya. Nah, nanti ada pamannya bisa sedekah. Nah, buatlah situ sedekah subuh memberkah pamannya, ya kan? Nah, kalau kotak tidak ada kotak wakaf sebenarnya, karena wakaf itu kan harus ada yang mewakafkan, ada yang diterima, ada wakifnya, ada yang menerima wakaf. Kalau kotak itu malah ambo terima wakaf apa ayo, tidak ada. Infak sedekah, jalian-jalian saja buat di kotak itu. Ini untuk sedekah subuh, ya kan? Nah, malah ada yang agak lebih tegas itu. Kalau fasilitas masjid tidak digunakan untuk, ya kan, untuk kegunaan masjid tidak dibolehkan. Ya, kalau ada benda barang-barang di masjid yang sifatnya dipakai tidak untuk masjid, tidak dibolehkan. Hanya untuk masjid. Iya, ya kan, pamannya ada tenda masjid itu dipakai dawa, ya kan? Karena itu semuanya untuk masjid. Berarti kita memakai fasilitas masjid, kecuali untuk kegunaan masjid. Air, WC-nya, ya kan, digunakan untuk masjid. Artinya orang yang akan menggunakan masjid. Kalau kita bayar Pak, kita pinjam, kita pakai, jadi kita bayar. Nah, kecuali itu untuk disewakan. Pokoknya masjid punya amal usaha, pamannya gedung, memang disewakan, maka uangnya itu akan dimasukkan ke masjid. Karena memang sudah ada, kan ada untuknya, gitu. Ada akadnya di situ kan. Ini gedung ini untuk disewakan. Syarat-syaratnya ini, maka sewanya masuk ke masjid, itu amal usahanya. Tapi fasilitas masjid digunakan untuk pribadi kita yang tidak ada hubungannya ke masjid. Berarti kita menggunakan fasilitas yang bukan hak kita. Nah, itu bagian dari memakmurkan masjid apa tidak? Itunya masalahnya. Adab masjid itu harus dilakukannya. Apa adab masjid? Berpakaian yang menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, tidak wangi-wangian, kan itu kan? Iza dakhala ahadukum masjid falayajlisa hatta yusalli
Rakaatain. Kalau dia masuk ke dalam masjid, jangan duduk dulu kecuali solat 2 rakaat. Itu masalahnya. Berarti kita menggunakan fasilitas masjid bukan untuk. Makanya ibu-ibu coba buka surat At-Taubah itu. Taubah nalawa siapa bisa memakai masjid kau sebenarnya. Surat apa tadi? At-Taubah. Ayat surat yang ke-9. Ayat 18. Nanti akan ada kontrasnya di bawah. Ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamus shalah wa ataz zakah wa lam yahsya ilallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Apa terjemahnya? Hanyalah yang memakmurkan. Ya, makmur di situ memanfaatkan. Yang mengambil manfaat. Kalau tiba usia, umur yang bermanfaat. Nah, itu umur. Makmur. Orang yang memakmurkan. Yang akan mengambil, itu orangnya beriman. Untuk apa dia? Untuk sholat. Mendirikan sholat kan? Menunaikan zakat. Tidak ada takut kecuali hanya kepada Allah. Berarti situ adalah orang beriman. Kepentingannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. 8 balik. Nih, udah ada di sini. Ya kan? Makanya orang-orang yang selain ini tidak bisa. Maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah. Ayat yang ke-7 balik itu dijelaskan. Tidak pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Orang yang sia-sia amalnya. Bapak Ibu, jadi kalau fasilitas masjid, ya kan, kita manfaatkan pun untuk diri pribadi kita, ya kan, berarti kita menggunakan fasilitas masjid. Pengurusnya itu hanya mengurus saja yang, ya kan, karena pemiliknya adalah jemaah kan, jemaah. Nah, kecuali fasilitas-fasilitas yang mereka sewakan, punya ada ambulan pakai, itu lain, memang sudah peruntukkan. Maka itu penting sekali akad itu jaleh. Kalau dia wakaf, dua saja kemungkinan. Kalau tidak benda, kalau ada uangnya pun tidak boleh dipakai. Ya, non wakaf itu sebenarnya ibu, karena makna wakaf adalah tetap kekal, berhenti di situ harta itu, tidak boleh pindah-pindah harta itu namanya wakaf. Ada akadnya benda wakaf seperti semen, tanah, batu, itu kan benda wakaf itu. Ada yang uang. Nah, kalau wakafnya dalam bentuk transaksinya, dia wakafnya semen, lalu uang yang dibelikan, maka uang itu dibelikan ke semen. Kalau wakaf uang betul namanya, wakaf uang namanya, artinya dia berwakaf uang gitu. Uang ini sebagai wakaf, maka uang itu tidak boleh dikurangi. Itu akadnya. Maksudnya apa tuh? Saya ini sabar wakaf ini ke Pondok Tadabbur ini 1 miliar umpamanya. Udah simpan uang itu di bank atau di mana. Hasil dari uang itu yang boleh dimanfaatkan. Yang uang itu tidak boleh. Hasil dari uang itu apa maksudnya? Umpamanya kita buat deposito umpamanya. Ya, deposito 1 miliar, 1 bulannya berapa? Nah lah punya deposito 1 miliar, angkat tangan. Umpamanya di bank syariah umpamanya
Ditaruh di bank syariah, mungkin akadnya bagi hasil uang 1 miliar, nah gitu ya. Dapat pamannya 500.000. 500.000 tuh boleh dimanfaatkan. Yang 1 miliar enggak. Wakafnya tadi Pak, kemana perginya Pak? Wakafnya mana lagi? Wakaf yang diwakafkan Itu tadi, uang tadi itu. Uang yang dia wakafkan itu tidak boleh berkurang sampai kapanpun. Maka itu kalau mau dibuat usaha, usahanya yang akan beruntung. Tidak boleh yang akan rugi. Kalau rugi, maka pengelola wajib menggantinya. Jadi manfaatnya kurang. Manfaatnya saja yang diambil. Pamannya uang 1 miliar itu dimanfaatkan untuk apa? Buat bisnis. Tapi bisnisnya yang menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan, berarti dia merusak wakaf. Nah, itu yang ada wakaf uang sekarang namanya. Betul-betul wakaf uang itu akadnya itu. Kecuali akadnya sawananya, ini wakaf ini bukan wakaf uang, tapi wakaf benda yang diberikannya uang. Nah, itu beda. Beda ya. Wakaf benda tapi dia store uang. Bapak Ibu, saya berwakaf ke masjid 100 sak semen. Ndak semen tu dan di baliannya do, dia agiannya piti seharga 100 sak semen tu. Uang itu bukan uang wakaf, tapi yang dia wakafkan adalah semen, tapi dia bayar harga semen. Berarti yang diwakafkan adalah semen. Tapi kalau dia mengatakan ini wakaf saya 1 miliar uang, maka uang itu sampai hari kiamat tetap berjumlah 1 miliar. Lalu apa yang akan dipakai oleh masjid atau oleh pondok? Hasil dari uang itu. Nah, yang paling aman itu ya dia sejenis simpan tadi itu, apa namanya kalau di ya bagi hasil mungkin tetap deposito ke apalah di bank negara, bank syariah kan. Yang wakaf uang tidak boleh. Yang boleh wakaf benda, bisa dengan benda, bisa dengan uang. Itu akadnya beda tuh Ayang. Jadi begini, saya berwakaf pembangunan masjid ini umpamanya besi 100 batang. Satu batangnya umpamanya 50.000 kali 100 batang berarti 5 juta. Dia bayar 5 juta. 5 juta itu bukan wakaf uang. Wakaf besi tapi dibayarnya dengan uang. Itu boleh. Kalau itu boleh. Yang sekarang ini ada wakaf uang namanya. Betul-betul wakaf uang ini ibu-ibu, bapak-bapak, malahan ada yang berjangka. Ini uang saya ada di bank ini tersimpan ya sebelum ada peraturan tidak aktif ini. Tapi uang saya itu belum saya cek apa memang ada pendak gitu ya. Ini satu tip ini uang saya di bank ini, bank syariah umpamanya kan. Itu hasilnya setiap bulan saya dapat umpamanya 1 juta. Lalu saya wakafkan ke pondok ini, hasil uang saya yang 5 miliar ini hasilnya itu diberikan ke pondok selama 1 tahun. Itu namanya wakaf berjangka namanya itu. Wakaf berjangka namanya itu. Jadi selama 1 tahun hasil dari uang saya ini itu saya berikan kepada pondok. Dari Januari sampai Desember. Habis itu tidak ada lagi wakaf saya. Itu namanya wakaf berjangka. Ini saya ada punya uang 1 miliar. Ya. Pergunakanlah untuk pembangunan masjid. Itu tidak ada. Boleh dipakai Pak? Boleh. Pergunakanlah untuk masjid. Malam tadi subuh barokah boleh tuh. Karena subuh barokah itu untuk masjid kan? Untuk garin masjid boleh. Kan karena dia tidak punya akad khusus. Pokok manfaatkan sajalah oleh pengurus masjid lah tuh mah. Selesailah sadonya itu. Ya kan? Oh, boleh enggak pengurus masjid ambil tetal 2 ke ustaz boleh. Nyoba guru dah tu kata tetal 2. Boleh kan lah jalih akadnya tadi. Bawa je mah pergi jalan. Iya Kak.
Atas nama Mas Haji kan? Iya kan? Iya kan tadi kan bebas di situ memanfaatkannya. PT itu digunakannya 1 miliar ya. Ada tanah di sebelah Mas Haji. Wah, balilah tanah Mas Haji. Boleh. Masjid sedang membangun. Iya, boleh. Tapi kalau ibu akadkan, ini wakaf uang saya, manfaatkan untuk masjid, manfaatnya. Itu bedanya wakaf uang dengan berwakaf benda bayar dengan uang. Itu beda. Kalau wakaf uang, uang itu menjadi harta wakaf. Tidak boleh berkurang. Seperti tanah tidak boleh diperjualbelikan. Tanah wakaf itu tidak boleh lagi ibu diperjualbelikan. Siapa pemilik tanah wakaf? Allah. Iko tanah wakaf pondok iko. Sertifikatnya itu tanah wakaf. Nah, itu mana bunyinya? Pondok ini, iya kan? Itu makanya ini bukan milik Solsafat, bukan milik siapa. Ini milik Allah. Kita mengolah saja, memanfaatkan saja. Tidak boleh. Oh, kok dijual nanti boleh Ustaz? Tidak boleh. Kalau dijual ini nanti ini haram bagi orang yang menjual. Orang berwakaf terputuslah amalnya. Tidak. Walaupun dipindahkan ke tempat yang lebih bagus. Nah, itu nampaknya nanti harus berkonsultasi dengan orang yang mewakaf. Maka nanti orang yang mewakaf, kalau tersia-sia wakafnya, dia boleh menarik kembali. Lah 5 tahun, tidak ada perkembangan dong. Boleh dia tarik kembali, dia pindahkan pada yang lain. Maka dari itu, kalau mau mewakaf, jangan diberi sifat khusus. Ustaz, kau tanah hamba, tolong Ustaz ya bangun masjid. Padahal di solat itu ada masjid. Bagaimana caranya? Nah, itu tidak boleh. Pak Ustaz, nah, kau tanah wakaf tolong digunakan untuk fasilitas agama. Nah, lah tuh. Tuh agak sedikit balik gua Ustaz. Fasilitas sama apa? Bisa pondok, bisa pesantren, bisa rumah sakit, bisa klinik, bisa. Iya kan? Atau rumah sewa juga bisa. Tapi hasil sewanya digunakan ke sini. Nah, itu. Itu istilahnya tuh mangabek padi je daun. Tapi kalau sudah ada akadnya di situ, ini untuk bangun masjid, ternyata masjid sudah ada di situ. Ini untuk bangun sekolah, ternyata di situ tidak layak sekolah di situ. Harus dibicarakan lagi dengan yang berwakaf. Jadi boleh ya, seperti itu. Kalau ada ibu-ibu tanah wakaf, saya sekarang ada tuh tanah wakaf. Tapi tidak wakafnya tidak diwakafkan. Pokoknya bagian ke Ustaz, boleh dibangun di siko atau Ustaz jual lalu masukkan ke pondok bisa. Ada tuh berapa tampek, ya kan, yang diserahkan oleh jemaah seperti itu. Nalah bawa pulangan ada aja. Rasul-rasul tidak kemungkinan Rasul lain, balik. Nah, setelah hamba kaji, tidak layak, tidak bisa. Seperti itu aja. Maka dia terima wakaf kan? Kalau tidak akan bermanfaat, nah gitu. Ya kan? Bisa ibu bedakan ya, mana yang uang wakaf uang dengan wakaf benda dibayar dengan uang. Kalau sifatnya wakaf uang, maka uang itu tidak boleh berkurang. Kalau berkurang tak, itu berarti pengurusnya harus bayar. Kalau dia gunakan umpamanya ya untuk sawit umpamanya, seharga 1 miliar, hasil dari sawit itu boleh dia manfaatkan. Nah gitu. Tapi tetap saja nanti uangnya tetap 1 miliar itu utuh. Kalau dijualnya sawit itu nanti uang 1 miliar itu balik. Nah maka itu boleh dikembangkan wakaf uang itu dengan syarat uangnya jangan berkurang, bertambah. Ya itulah maksudnya, harusnya bertambah. Nah, gitu ya.